PT Toba Pap Lestari atau PT TPL mengajak 13 kelompok tani hutan untuk berdiskusi dengan tujuan membangun perekonomian masyarakat. Acara diskusi ini pun dihadiri secara langsung oleh 13 kelompok tani hutan dan Jandres Halomuan Silalahi selaku Wakil Direktur Utama PT TPL. Dalam agenda pertemuan ini membahas tentang kelompok tani hutan serta penguatan organisasi guna bersama-sama membangun kesejahteraan perekonomian di setiap kelompok tani hutan yang bekerja sama dengan PT TPL. Kalau si pasahatur nami rupanya bahwa di dalam pertemuan coba lebih disinkronkan studi pola kerjasama antara kelompok tani hutan. Jandres Halomuan Silalahi selaku Wakil Direktur Utama dalam keterangan diskusi ini pun menyampaikan, kerjasama yang kita mulai sejak awal tentu bukan hanya kerjasama yang dalam bentuk sebatas tanda tangan NKK, tetapi bagaimana kerjasama yang dibentuk itu tentu dapat menumbuh kembangkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bahkan Jandres sendiri pun sangat menyayangkan karena dalam 13 KTH ini ada yang sudah bekerja sama dengan PT TPL selama 3 tahun, namun setelah dianalisa dapat dikatakan berjalan di tempat. Jandres pun berharap di dalam pertemuan ini ke-13 KTH yang hadir di tempat ini dapat berkembang dan menjadi koperasi lanjut tuturnya. Awal tentu dulu pun kami sudah pernah sampaikan kerjasama itu bukan untuk kerjasama hanya sebatas kita tanda tangani NKK. Tetapi bagaimana supaya benar-benar kerjasama yang kita bentuk itu adalah bisa menumbuh kembangkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Ada yang sudah 3 tahun bekerja sama dengan TPL Permitra, ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 1 tahun. Tapi analisa kami bahwa ternyata kita semua jalan di tempat. Tidak ada relasi yang begitu baik yang saling dukung-mendukung di antara kita. Dulu saya pernah bilang bahwa tidak ada yang bisa membangun masyarakat kalau masyarakat itu sendiri hanya setelgak kamu, kalau kita hanya diam saja seperti itu. Tapi kita akan terbangun, kita akan maju kalau memang kita semua sama-sama mempunyai jiwa membangun, jiwa berjuang. Seperti itu. Nah, TPL ini, apa yang kita harapkan dari TPL? Tentunya adalah bagaimana supaya TPL itu bisa memberikan bantuan dukungan kepada masyarakat di sekitarnya dengan pola kemitraan tadi. Tapi kalau kita sendiri pun tidak bisa terbangun, tergugah, tidak ada budaya berjuang dari kita, tentu ini juga tidak akan bisa maju. Impian saya harusnya tahun 2020 kemarin semua kelompok tani hutan sudah menjadi koperasi. Itu impian saya, dan itu tetap saya berikan. Bahkan kita tahun 2019 ya, ada pengikatan kerjasama dengan PMK pada waktu itu. Saya minta PMK supaya bantu bagaimana supaya seluruh kelompok tani itu menjadi koperasi. Jadi namanya tidak lagi kelompok tani hutan, tetapi menjadi koperasi. Tujuannya apa? Kalau kita koperasi, kita sudah berbadan hukum tetap, diakui legalitasnya secara utuh di negara kita ini. Keuntungannya apa lagi? Dengan koperasi yang kita bentuk di tengah-tengah kelompok masyarakat tadi, tentu kita mempunyai peluang-peluang alternatif bisnis. Seperti itu. Jadi nggak stuck. Kalau kelompok tani hutan kan, itu hanya kelompok kerjasama yang mengikatkan diri satu dengan yang lainnya antara PT TPL dengan kelompok tani hutan itu sendiri dengan hanya dualis motivasi kerja seperti itu. Ada kelompok tani, ada TPL. Tapi kalau koperasi, bapak-bapak semua akan bisa menggunakan koperasi itu untuk apa? Bisa kerjasama dengan bank, bisa kerjasama dengan dinas koperasi, bisa kerjasama dengan dinas perindustrian perdagangan. Jadi ke masa depan itu kita semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Di samping itu, Bapak Pinus Sitanggang selaku perwakilan KTH Simataniari dalam pertemuan ini juga menyampaikan
bahwa selama ini pemberitaan yang disampaikan oleh KSPPM mengenai PT TPL sudah merusak hutan dan merusak masyarakat hanyalah kebohongan semata. Bahkan Pinus Sitanggang pun menyampaikan yang merusak masyarakat itu adalah KSPPM itu sendiri, bukan PT TPL. Lanjut tuturnya. Pas dibilang Bapak tadi, kalau KSPPM ini mantannya juga. Banyak mantannya ya? Iya. Ini juga satu lagi ini. Ya, ini satu lagi. Tapi begitu kami pelajari, KSPPM ini sebenarnya adalah, saya nggak pernah tahu mendengar KSPPM, melawan KSPPM. Itu adalah bohong. Banyak statement-statement mereka itu, sama pemerintah, sama siapapun, bahwa TPL itu sudah merusak hutan, sudah merusak masyarakat. Sering tamu saya dari Jakarta bertunduk sama saya. Apa saya bilang? Mana buktinya? Tolong dibuktikan kalau ada. Mana orangnya yang bilang kayak gitu? Tolong buktikan. Jangan katanya. Saya mantan KSPPM saya bilang. Tapi begitu cara KSPPM ini tidak baik masyarakat. Yang merusak masyarakat itu bukan TPL, KSPPM saya bilang. Itu yang macam lah. Nah, itu yang macam lah. Maksud saya begini Pak, kelompok ini sudah bagus. Ada pun nanti tingkatan atau kita bentuk yang lain lagi. Bagaimana caranya melawan KSPPM? Itu pemikiran saya. Mendengar pertanyaan ini pun, salah satu staf PT TPL, Rosmelina Borusinaga menjawab, semua penyebaran dalam media berita yang tersebar itu memang banyak yang bisa dibantah, tetapi tidaklah seperti itu. Tetapi biarkanlah waktu nanti yang akan menjawab. Rosmelina pun juga mengungkapkan, maka dari itu kita berkumpul di sini untuk bersama-sama belajar tentang penguatan organisasi. Dan harapan belajar ini pun agar kita dapat menjadi organisasi yang kuat dan besar. Sekarang, terus kenapa? Bagaimana kita mau mengindikan lawan sana gitu ya? Nah, maka kita ngumpul hari ini. Lambat ada yang mau dikejar, ditunggu, cepat ada yang diinikan. Sedangkan dulu kita baru bentuk aja, teman-teman masih bertanya untuk apa ini? Karena begitu ya. Dan kami juga dari perusahaan tidak memaksakan. Syukurnya ya kami menunggu seperti ini tadi, yang sampaikan Tulang tadi. Ini mau kemana? Terus kok lama kali, kok ini kali? Semua yang disampaikan di berita itu memang banyak yang bisa kita bantah, tapi tidak seperti itu. Tapi biarkan waktu yang menjawab. Baru kepada kita semua, kenapa kita undang Bapak ini kemari? Supaya kita benar-benar diajarin belajar berorganisasinya. Nah, ini yang sampaikan tadi kan pengorganisasian itu maksudnya belajar berorganisasi itu begini loh. Kita kan tadi udah ada 12, tambah tadi ada kudengar dari Natumingka ya. Welcome, nggak ada masalah. Mungkin makin banyak lagi nanti yang akan ikut. Nah, kenapa kita ngumpul? Biar kita juga bersatu dan semakin kuat. Kalau kita hanya 12 itu semua juru bicara, maka adalah nanti ini bisa lari ke A, lari ke B, lari ke C. Sedangkan kita sudah dalam satu program aja, nggak semua sama-sama kita mengerjakan masih, kan gitu kan? Nah, jadi biar satu pemikiran kita, maka kita kasih dulu materi ini kepada Bang Sarul, yang kalau dilempar nanti ada pertanyaan itu terkait kepada materi yang disampaikan. Nah, biar kita bisa juga mencerna, oh ternyata di samping kita menyiapkan ekonomi kita di ladang, kita juga berbicara sosial, kita juga berbicara organisasinya. Jadi ini sekarang kan kami juga dari perusahaan yang mendatangkan tetap guru-guru terbaik untuk teman-teman, supaya teman-teman betul-betul naik tangga, tidak sporadis, tidak seperti Bang Jopinus, Tulang Jopinus. Dulu tiba-tiba angkat spanduk, dulu tiba-tiba langsung udah di mana demo. Abang apa juga Tulang udah tiba-tiba ngumpul di rumahnya gitu. Ini nggak tiba-tiba. Kita sekarang mengajarin bagaimana menyiapkan satu agenda 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan, seperti itu. Supaya jangan hanya ketua, bendahara, sekretaris saja yang capek, tapi semua anggota itu berjalan. Ini kan ketepatan mewakili pengurus, mayoritas ya, mewakili pengurus. Jadi kalau umpamanya terbentuk yang disampaikan Bang Robenton tadi, kita akan punya organisasi yang besar. Organisasi kita ini betul-betul jalan. Dari Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Suara Bersama melaporkan.